baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirati. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz, yang saya hormati Pak Ketua Tanjung Beringin ataupun yang mewakili, yang saya hormati organisasi dari Medan, dan saya sayangi anggota remaja Masjid Al-Wahidin. Masuk acara yang pertama, yaitu MC buka oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Usman. Mungkin ibu-ibu ataupun remaja tidak asing sama saya lagi, mungkin asing tapi nama nggak kenal. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh adik kita Olji Ramadan. Yang ketiga, ketua panitia Muhammad Abdul Aziz. Yang keempat, pelantikan pengurus Bapasyu 2021-2022. Yang keenam, kata sambut kepala desa. Yang ketujuh, ketua BKM Masjid Al-Wahidin. Yang ke-8, kata sambutan kepada Bapak Ketua Tanjung Beringin ataupun yang mewakili. Yang ke-9, ceramah agama Al-Mukarram Al-Ustaz. Yang ke-10, foto bersama. Masuklah acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh Olji Ramadan. Maaf ada kesalahan sedikit. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh Ustadz Aula Mauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada abang-abang atau kakak-kakak yang masih di luar, tolong harap masuk karena masih di dalam masih lapang. Masuklah acara yang ketiga, kata sambutan Ketua Panitia yang dibawa oleh Muhammad Abdul Aziz. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan ini, saya harap teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak harap untuk memenuhi tempat kita ini agar suasana menjadi baik. Saya harap seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana
yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, lapangan waktu, sehingga kita dapat hadir di dalam masjid yang kita cintai ini. Salawat merangkaikan salam tak lupa untuk kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Henry Pal Panjaitan MA. Beliau adalah dosen kuliah kami, mata kuliah Filsafat Umum. Yang saya hormati Kepala Buah Tanjung Beringin atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua Organisasi Bepaisu atau Bagian Penyantunan Anak Yatim Sumatera Utara. Sekaligus kedatangan organisasi ini di sini, kami atas remaja masjid bekerja sama dalam menyelenggarakan acara ini, yaitu dari remaja masjid mengharapkan ceramah dari Al-Ustaz yang akan menjadi nasihat kita sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Dan nanti di acara nanti ada pelantikan pengurusan dari organisasi Bepaisu ini. Termasuklah saya telah mengikuti organisasi ini yang saya jumpai di kampus saya, yaitu di Unifa Medan. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jalan AMD khususnya, yang mana telah membantu kami dalam menyelenggarakan acara ini, baik bantuan berupa materi maupun spiritual, yang mana itu akan dilihat oleh Allah, yang mana itu akan mudah-mudahan menjadi tertolaknya bala kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Jalan AMD. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya terima kasih pada anggota remaja masjid yang mana masih setia untuk menghidupkan suasana agama ini di kampung kita, yaitu mengadakan setiap acara-acara keagamaan. Yang saya terima kasih kepada kawan-kawan sekampus yang jauh-jauh datang hanya untuk dilantik dan hanya untuk menghadiri masjid kita ini dalam rangka untuk mendengarkan ceramah Al-Ustaz. Dan saya mohon maaf kepada seluruh hadirin jamaah yang mana di dalam penyambutan kami, tempat kami, penyediaan yang mana kuranglah layak, mohon kiranya kami diberi kemaafan yang mana tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Panitia Remaja Masjid sekaligus Ketua Umum Remaja Masjid Al-Wahidin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk acara yang keempat, pelantikan pengurus Bepaisu yang dibawa oleh Ketua Umum Bepaisu kepada Abang Dapat di Lubis dan terhormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun nama-nama yang dipanggil diharapkan maju ke depan. Nama-nama yang dilantik sebagai pengurus BPSU periode 2021-2022. Ketua Umum Fadli Hardianda Lubis. Wakil Ketua 1 Ismail Rizni. Sekretaris Umum Muhammad Yunus. Wakil Sekretaris 1 Masitoh Kholijah. Wakil Sekretaris 2 Ariska Priani. Bendahara Umum Nadia Nurul Azizah. Bidang-bidang BPSU, bidang keamanan Abdul Aziz, bidang humas Ramadan, bidang ketaatan dan pembinaan Fadilah Kalsum. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian, adapun nama-nama yang di depan ini insya Allah akan dilantik sebagai pengurus BPASU, Badan Penyantun Anak Yatim se-Sumatera Utara. Jadi nanti bila mana ada anak yatim khususnya di Tanjung Beringin ini, boleh menghubungi beliau. Insya Allah nanti akan kita rekap baik itu pendidikannya sampai sarjana S1. Nah, maka jangan sedih, jangan takut dan jangan bimbang. Insya Allah BPSU siap akan mengantarkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, khususnya untuk anak yatim. Anak yatim aja, bapak yatim enggak. Ya, sebelum saya melantik anak-anakku menjadi pengurus BPSU Badan Penyantun Anak Yatim Sumatera Utara periode 2021-2022, saya akan bertanya kepada anak-anakku, mohon dijawab dengan tegas dan keras. Siapkah kawan-kawan atau anak-anakku untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulangi sekali lagi, kurang keras. Siapkah anak-anakku untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siap. Siapkah anak-anakku untuk melakukan tugasnya dengan baik? Siap. Siapkah anak-anakku menjadi pengurus BPSU dan bekerja sepenuh hati? Siap. Siapkah anak-anakku untuk menegakkan disiplin dan memberi rasa tauladan yang baik? Siap. Siapkah anak-anakku untuk patuh kepada pembina dan pimpinan BPSU ini? Siap. Kalau begitu, kalau sudah siap, ikuti kata-kata saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, kami berjanji dan sepenuh hati akan menjalankan kewajiban kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat mematuhi kepada pimpinan BPASU, Badan Penyantun Anak Yatim Sumatera Utara. Alhamdulillah, dengan sumpah pelantikan ini anak-anak BPSU sudah resmi dan sah di dalam masjid, dihadiri oleh jamaah Tanjung Beringin dan dihadiri oleh ribuan malaikat. Loh, mana malaikatnya? Hanya orang beriman yang bisa melihat. Ya, selamat bekerja kepada pengurus yang dilantik. Semoga amanah menjalankan tugasnya masing-masing. Alhamdulillah. Jadi jangan segan Bapak dan Ibu, apabila ada anak yatimnya nanti, mohon hubungi
beliau yang sudah dilantik. Kiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah acara yang kelima, kata sambutan Ketua Umum BPSU kepada Ketua Bang Fadli Lubis dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kurang semangat. Kenapa? Anak-anaknya yang lebih semangat. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa semangat awaknya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan jemaah yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ibu, Bapak, para adik-adikku sekalian dan pengurus Badan Penyatunan Anak Yatim Sumatera Utara. Tanda saya memang seperti ini, memang bawaan dari sudah takdir. Saya bukanlah tamu, melainkan saya anak kampung. Kenapa? Saya asli orang Melayu juga. Jadi kampung saya itu di Batu Bara, Kuala Tanjung. Jadi kalau sama orang-orang daging paham dah sedikit-sedikit kan gitu. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama atau mewakili. Yang saya hormati Bapak Kades. Ada Pak Kades ini? Gak ada. Mungkin ada kesibukan. Begitulah pendahulu. Dan saya hormati Bapak BKM Masjid Al-Walid
Desa Pokan, Kecamatan Tanjung Beringin. Jadi alhamdulillah baru pertama kali saya di sini dalam rangka melaksanakan pelantikan pengurus Badan Penyaturan Anak Yatim Sumatera Utara. Alhamdulillah, yang saya hormati juga pada jemaah-jemaah ataupun masyarakat Desa Pokan yang berhadir pada malam ini, mudah-mudahan akan dilipat gandakan pahalanya dan urusannya akan segera enak mengurusnya gitu. Mudah-mudahan rezeki pun ditambah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada masyarakat Desa Pokan, kedatangan kami disambut dengan hangat. Kami merasa bahagia ataupun terbuka hati kami dengan masyarakat yang ada di Desa Pokan. Jadi himbauan saya atau saya sebagai ketua umum, mohon maaf apabila ada salah tingkah perilaku kami dari kami awal datang hingga akhir nanti pulang kami bertemu dengan keluarga. Mudah-mudahan semua ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini dari pengurus Badan Penyaturan Anak Yatim Sumatera Utara. Kami ini adalah mahasiswa. Kami mahasiswa, Bu. Kami mahasiswa. Bisa kami mengayomi masyarakat, bisa mengayomi anak-anak yatim dan kaum duafa. Organisasi katu, tapi organisasi anak yatim kenapa lagi yang ke kaum duafa? Itulah rezeki yang Allah berikan kepada kami. Kami sabar. Bukan kami istilahnya dana dari kami sendiri. Kami mendapatkan dana dari donatur ataupun orang tua asuh yang mensedekahkan sebagian rezekinya. Bukan dari rezeki saja, tapi dari material seperti bangunan, seperti sembako, itu akan kami tampung untuk kami salurkan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. Jadi target kami di bulan suci Ramadan ini, di akhir Ramadan 10 Ramadan, kami akan mengambil anak yatim yang ada di sini untuk kami bawa ke misalnya ke Suria, ke Medan Mall. Untuk apa? Untuk memberikan bingkisan supaya dipakai di hari lebaran. Itulah target kami untuk di Desa Pokan ini, Pak. Bukan di Desa Pokan, seluruh yang ada di kabupaten, seluruh yang ada di Sumatera Utara, terkhusus Kabupaten Kota. Bukan anak susah. 34 kabupaten kota itu akan kami bagi semua pada dengan cara apa? Dengan cara ikhlas, dengan cara hati nurani kami sebagai aktivis di Bapesi. Alhamdulillah kami akhir ini mendapatkan dana itu sekitar kurang lebih 50 juta. Itu akan kami bagikan kepada anak-anak. Jadi ibu mau mengimpakkan
sebagian harta atau beras ataupun sembako yang disunat, silakan kepada kami, hubungi kepada kami. Insyaallah akan kami bagikan. Dan yang kedua, apabila ibu-ibu mempunyai anak atau mempunyai cucu, masuklah ke organisasi kami ini. Dan kami sedikit bukan berarti kami enggak mau maju, kami mau maju ke depan. Jadi itu harapan saya. Untuk kedepannya anak-anak yatim ini harus dilestarikan dengan pendidikan ataupun pendidikan umum ataupun pendidikan agama, karena sudah banyak agama kita terponis oleh biang-biang kerok. Maka inilah yang mau kita jadikan anak-anak yatim ini seorang hafiz ataupun hafizah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sampai sekarang saya kurang fit. Jadi begini, jadi saya pikiran ada kemana-mana. Jadi mohon ada mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Masuklah acara yang selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua BKM Rizin Al-Wahidin ataupun mewakili. Sekarang kita masuk acara yang selanjutnya, ceramah Al-Muharram Al-Ustaz Andri Bilal Hidayatan dengan segala hormat pada Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampaknya jawaban salamnya belum makan malam nampaknya. Tahu lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idza tahayyatum bisalam fawajaba alaikum bisalam. Jadi menjawab salam itu wajib hukumnya. Apa Bapak dan Ibu? Wajib. Yang tidak menjawab salam antara dua. Satu pokak, tak longgar. Yang satu lagi berarti belum sunat. Ada? Mohon izin. Ada dokter sunat di sini kan? Oke, kita ulangi sekali lagi. Saya kalau duduk ambil, bagus saya berdiri. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjawab salam itu ada 3 macam. Yang pertama, wajib menjawab salam. Jadi kalau ustadznya menjawab salam, assalamualaikum, wajib hukumnya. Itu yang wajib pertama. Salam yang kedua, tidak boleh dijawab salamnya. Loh, mana buktinya Pak Ustaz? Kalau dijawab salam ustadznya batal. Mana buktinya Pak Ustaz?
ketika sholat berjamaah. Kalau sudah imamnya mengucap Assalamualaikum, tasawuf akhir, Assalamualaikum, nggak boleh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Batal sholatnya. Ada yang kayak gitu di sini? Ada. Kalau ada, batal tuh sholatnya. Masa imamnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Ustaz. Yang ketiga, nggak perlu kita dengar jawabannya. Nggak perlu. Kenapa? Kalau kita dengar jawabannya, maka kita lari. Mana buktinya Pak Ustaz? Waktu kita masuk ke kuburan, kalau kita bilang Assalamualaikum ya ahlan diyar, kalau dia menjawab Waalaikumsalam, lari kita. Nggak perlu kita dengar jawabannya. Cukup kita saja yang menjawab salam. Jadi kalau Assalamualaikum, diam saja. Jadi kalau ada yang bilang Waalaikumsalam, berarti kuntil bapak. Karena kuntilanaknya sudah di masjid, udah tobat. Lihat, anak-anak semua yang paling rame. Biasanya yang diincar-incar malaikat maut. Tapi alhamdulillah, warga Tanjung Beringin semuanya ahli surga. Amin. Kita tengok aja besok subuh, ada gak jamaah seperti ini? Takutnya nanti hanya pemain inti aja, imam sama makmum. Tapi itu di negeri lain. Kalau di Tanjung Beringin tidak, insya Allah seperti ini. Cuman saya tadi terataknya ada. Biasanya kan kalau mau menjelang puasa itu teratak mulai Amin. Begitu nanti mau habis puasa, semakin ke depan stopnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidatis sadat wa ala alihi fadhili wal karamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam yunabihu al ulum wal hukam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih memperingati Isra dan Mi'raj. Jadi besok malam kita sudah mulai melaksanakan sholat tarawih. Yang nggak mau sholat tarawih angkat kaki. Angkat kaki. Ada tadi yang baju kuning. Dikira angkat tangan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap Alhamdulillah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida sullima alaikum bisolatin ala nabi fasallamahu alaihi. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salawat salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengucapkan salam, maka dia bukan bagian dari orang yang pelit. Orang yang pelit itu bukan dia minta duit tidak dikasih, tidak. Yang tidak menjawab salam saja atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga termasuk pelit. Apa Bapak dan Ibu? Pelit. Nah, alhamdulillah warga Tanjung Beringin masih antusias ya memperingati Isra dan Mi'raj. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj itu setiap tahun diperingati. Nah, coba panitia mana panitia? Panitia ada. Nah, memang itu Pak Bu, resikonya jadi ustadz seperti ini. Jadi sebenarnya yang paling banyak pahala itu kepala sekolah atau ketua yayasan. Kalau ustadznya bilang, anak-anak dengarkanlah ceramah ustadz, di belakang nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau ketua yayasan bilang, anak-anak jangan ada yang ribut ya, diam semua. Nah, sebenarnya yang paling banyak pahala itu enggak ustadznya. Yang paling banyak pahala adalah yang mengajak, bukan mengejek. Yang mengajak, yang merangkul, bukan yang memukul. Nah, kita bersyukur kepada ketua BKM. Ketua BKM hadir? Ketua BKM Bang Isra Mi'raj juga? Beliau juga Isra Mi'raj juga. Oke. Badan Kenaziran Masjid selain ketua BKM, sekretaris ada?
Yang mewakili. Nah, oke, alhamdulillah. Kepala desa hadir, yang mewakili hadir. Ya kami lah Pak Ustadz yang mewakili Tanjung Beringin. Itu aja kok repot. Nah, alhamdulillah ya. Jadi semua warga Tanjung Beringin masih menghargai perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panggilan haji turun ayat, man istata'a ilaihi sabila, cukup turun ayat. Udah. Kalau puasa cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, turun ayat, cukup turun ayat. Perintah puasa. Kalau perintah zakat cukup turun ayat. Tapi perintah sholat, wah ini dia, nggak main-main. Harus dijemput. Siapa yang menjemput? Siapa yang menjemput? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampirnya kena corona juga. Wah, alhamdulillah sudah divaksin sama Ustaz. Dalam hati saya, awas suntik orang itu, takut dia lalu. Upaya mik ini juga bisa berbicara, bisa juga mendengar. Bisa mendengar. Siapa bilang nggak bisa mendengar? Inilah dia tidak pernah sholat, tidak pernah dia sunat, tapi dia melebihi orang sunat. Apa dia? Sony. Non muslim, tapi dia selalu hadir di masjid. Ini ada orang muslim dipanggil hayya 'alas shalah. Nanti aja lah. Maka daripada itu dijemputlah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka dijemput. Kenapa Allah memanggil bi 'abdihi? Kenapa enggak bi Rasulullah, bi Muhammad? Kenapa mesti dipanggil bi 'abdihi? Bukankah ini warga Tanjung Beringin bi 'abdihi? Bukankah kita ini hamba Allah? Halo? Masih hidup nggak ya jamaah? Kenapa? Yang awak takutkannya nanti ustadznya udah berapi-api, awak berair-air. Halo? 1, 2 coba. 1. Bukankah kita ini semua hamba Allah? Yang nggak bilang hamba Allah kan tadi. Kita ini semua hamba Allah nggak? Siapa yang bilang nggak hamba Allah? Ada? Kita semua ini hamba Allah. Kalau mengaku kita hamba Allah, itu hal yang biasa. Kalau dibilang warga Tanjung Beringin semuanya mengaku hamba Allah, itu yang keluar dari ucapan Ustaz Panjaitan biasa. Tapi ini yang keluar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi 'abdihi kata Allah. Bayangkan. Kenapa? Karena Rasulullah berhasil lolos dari maut. Dari maut. Bukan maut, dari maut. Nah, perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan satu malam. Bukan yang nyanyi itu ya. Cukup 1 malam. Oh indahnya. Oh enggak. Itu mengajak kepada berzinahan. Bukan berzinahan. Harus jelas ini Bu. Kalau ustaznya ngomong harus jelas. Kalau ustaznya nggak jelas, berarti mic-nya yang nggak jelas. Kalau mic-nya juga nggak jelas, sudah jelas nih mic-nya, berarti jamaahnya kurang jelas. Jelas sampai di sini? Jelas?
Jelas Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian? Oke. Baik, ini semua pakaiannya rapi-rapi. Kalau boleh tahu dari majelis taklim mana? Hah? Dari majelis taklim mana, Ibu? Calon ibu juga. Atau cukup aja umur 12 tahun habis itu. Oke, majelis taklim mana? Oh, remaja masjid. Oh, luar biasa. RM, bukan rumah makan ya, tapi remaja masjid. Alhamdulillah. Kalau ini dari persatuan mana? Oh, dari mana? TK. Kalau di Madura nggak ada TK, yang ada TN. Apa itu Pak Ustaz? Taman Nak-Kanak. Alhamdulillah. Ini remaja masjid juga ya? Wah. Memang ada pertanyaan, Pak Ustaz, macam mana saya membedakan remaja dengan dewasa? Macam mana sih? Sama aja semua. Tingginya pun sama, 130, badannya sama, semua sama. Macam mana membedakannya? Gampang tuh. Ah, Pak Ustaz main-main aja nih. Pak Ustaz bilang gampang, saya jumpai dokter pun bingung. Macam mana membedakan dewasa dengan remaja? Gampang Pak Bu, bedakannya. Gimana bedakan? Datangi tukang pangkas. Udah, tukang pangkas. Jadi nanti kalau dia dipangkas ditanya berapa Pak harganya? 15.000. Karena kalau remaja 15.000. Kalau dewasa 20.000. Jelas? Jelas? Itu aja bedanya. Jadi kalau pangkas nanti 15.000 berarti remaja. Kalau 20.000 berapa? Dewasa. Itu saja. Pak kata orang Tanjung Balai dulu, pokjo tak pokjo 1.500. Kalau sekarang 1.500.000. Loh, kok naik Pak Ustaz? Iya, sudah sertifikasi. Ada yang guru di sini? Sudah ada yang guru. Balik lagi cerita tadi. Satu malam perjalanan baginda Rasulullah SAW menjemput sholat. Sholat itu kebutuhan atau kewajiban? Coba yang mengatakan sholat itu kewajiban, angkat tangan. Wah, luar biasa. Oh, yang kuning masuk. Golkar. Oke, yang mengatakan sholat itu kebutuhan, angkat tangan. Gitu lah. Luar biasa, semangat ya. Sholat yang mengatakan sholat kewajiban, dia maka gugurlah. Apa dia gugur? Allahu Akbar. Ini kalau kewajiban. Sudah? Sholat maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. Begitu keluar dari masjid tukar sendal. Karena kewajiban. Kewajiban. Selesai. Habis itu tukar sendal. Karena dia mendengar ceramah Ustaz. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Kau yang mencuri. Kata Pak Ustaz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ini kadang ceramah Ustaz diplentisir. Akhirnya menjadi kisah seputar selebritis. Itu kalau menganggap sholat kewajiban. Tapi kalau sholat dianggap sebagai kebutuhan, tidak makan, mati. Betul? Ragu dia. Saya nggak makan Pak Ustaz. Kenapa? Saya betapa. Berarti dewa ke-20, dewa ke-19 penjara. Dewa ke-20. Kita ulangi sekali lagi. Tidak makan, mati. Betul? Tidak minum, mati. Betul? Berarti zakat tingkir. Luar biasa. Ada rupanya zakat tingkir dari Tanjung Priok. Tolong lupa itu ya, masukkan dulu film. Tapi yang melihatnya nanti filmnya khusus Tanjung Beringin aja. Nah, maka yang menganggap sholat sebagai kebutuhan, tidak sholat, maka dia akan merasa mati perasaannya. Maka sholat itu bukan kewajiban.
salat. Yang benar apa? Salat adalah kebutuhan. Allahu Akbar. Nah, nilai-nilai salat, nilai-nilai ruku, nilai-nilai sujud dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu dia mau mencuri, apa yang diucapkan? Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Tak jadi mencuri karena dia menganggap bahwa sholat adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Maka ada orang yang menganggap bahwa sholat itu tidak wajib katanya, tidak perlu. Ini yang harus kita syahadatkan kembali. Berapa banyak perintah sholat itu? Maka dibilang ketika Rasulullah mau mati, mau meninggal, apa dibilang? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Sholat apa? Sholat. Maka anak-anak ini yang hadir di majelis taklim ini, hadir di dalam rumah Allah ini, mereka inilah akan menjadi penerus, menjadi generasi penerus dan menjadi generasi pelurus. Banyak sekarang generasi penerus, meneruskan korupsi, meneruskan koruptornya, meneruskan nepotismenya. Maka yang benar adalah anak-anak ini sebagai generasi pelurus. Apa? Nah, apa dia? Nah, pikir hatinya pelurus penggaris. Oke, coba dijawab. Generasi penerus atau generasi pelurus? Nah, ini kalau belum masuk nasi goreng gitu deh. Generasi penerus atau generasi pelurus? Yo. Rupanya dipegang, nggak ada lagi nadi. Rupanya udah sakaratul maut. Tapi mudah-mudahan tidak, janganlah sampai. Karena kita masih banyak lagi, ya kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, perjalanan Rasulullah, maka Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Piring, apa lagi? Semuanya tak ada yang percaya. Kenapa? Pertanyaannya, Rasulullah di situ aktif atau pasif? Hah? Aktif atau pasif? Salah. Baginda Rasulullah di situ pasif. Yang aktif siapa? Allah. Contohnya ini. Saya dari Medan kemari perjalanan berapa jam tadi? 1,5 jam. Kalau balik lagi menjadi berapa? 3 jam. Semut yang ada di kantong saya bawa dari rumah, kemudian saya taruhkan lagi di rumah saya, keluar semut, dikumpulkannya kawannya. Semut, kumpul. Ada apa bro? Ini ada pengumuman. Saya tadi ke Tanjung Beringin, PP dari Medan, cuma 3 jam. Apa kata jamaah? Semut. Bongang. Bagaimana mungkin kau Mut? Dari Medan ke Tanjung Beringin PP 3 jam. Orang kau aja jalannya kecil, lambat dan sebagainya. Kenapa? Karena yang semut itu aktif atau pasif? Pasif. Siapa yang menjalankan semut? Ya kok ustadznya lah. Saya tukang tempe. Ya ustadznya. Karena ustadznya tadi yang ngasih contoh. Paham sampai di sini? Paham. Maka yang menjalankan baginda Rasulullah siapa? Allah. Yang dijalankan Nabi dalam satu malam. Dibawalah oleh malaikat. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah bertemu dengan manusia yang di kanannya ada daging yang bagus, di sebelah kirinya daging busuk. Yang dimakan orang ini daging busuk, padahal ada daging yang bagus. Rasul bertanya, wahai malaikat, ini kenapa warga Tanjung Beringin kok makan ulat? Kok nggak makan daging yang bagus? Apa kata malaikat? Nah ini dia. Ternyata manusia itu
dulunya pelakor. Apa pelakor? Nah, biasanya kalau udah pelakor naik itu dahi mama-mama. Padahal pelakor itu bukan pencuri laki orang. Kucing juga pelakor. Pelakor apa? Pencuri lauk orang, disingkat pelakor. Nah, maka akhirnya yang dia makan adalah daging busuk. Selama hidupnya dia membawa suami orang, dia membawa istri orang. Yang membawa istri orang disebut senior. Senior. Yang membawa suami orang disebut junior. Iya. Senior, apa senior? Senang nikahi istri orang. Junior jadi juga nikahi apa orang lain. Junior. Antara junior dan senior apa yang terjadi? Masuklah mereka ke dalam api neraka. Apa? Api neraka. Maka jauhilah yang namanya berzina. Nauzubillah, summa nauzubillah. Adakah warga Tanjung Beringin seperti itu? Ada? Alhamdulillah. Maka contoh warga Tanjung Beringin. Lihat, bayangkan anak-anak semua yang hadir di dalam masjid. Bapaknya mana? Di rumah Pak Ustaz. Habis ini divideokan, ya, divideokan, tunjukkan sama ayahnya yang jarang sholat ke masjid. Dan tunjukkan bahwa sholat ke masjid sampai tua. Nah, videokan. Sholat ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Betul? Saya ulangi sekali lagi. Harus jelas ini, karena belum ada teh manis ya. Ustaz ini menyinggung panitia nampaknya. Nah, saya tidak pandai menyinggung. Karena memang itu kebutuhan, bukan kewajiban, kebutuhan. Saya ulangi sekali lagi. Sholat ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Betul? Tunjukkan sama bapak. Pak, bapak gak ke masjid, jangan kau ajarin. Kau belum lahir, aku udah berpahala. Oh gitu bapak. Nah, nih, lihat di video ini ayat. Bukan menunggu tua baru ke masjid. Ini saya nampaknya. Ternyata menceramahi orang tua ada wasilahnya. Bukan habis ini dipanggil orang tua yang nanti. Bapak, ibu, sini kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bapak kencing aja masih ini. Lu lagi sunat. Ternyata dengan adanya video, dengan adanya YouTube, dengan adanya Instagram, maka itu juga termasuk dakwah. Apa namanya? Dakwah. Kuntum khaira ummah. Kamu itu adalah sebaik-baik umat. Itu satu. Jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi sampai tua tetap ke masjid. Jangan menunggu mati baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai mati. Betul? Ada jamaah tak pernah ke masjid. Ada, tapi bukan warga Tanjung Beringin. Tidak, warga Tanjung Beringin insya Allah ke masjid semua. Kita tengok aja besok. Siap? Anaknya bilang siap, mamanya tak siap. Ternyata inilah pemuda-pemuda yang nanti Pak Bu. Bersyukurlah Pak Bu, anak-anak kita ini nanti mendoakan kita Pak Bu. Bukan TikTok, bukan Instagram, tidak. Tapi ini anak-anak kita ini. Ingat, anak-anak kita ini sudah dirusak oleh HP. Kok nama saya itu singkatan dari Henry Panjaitan, singkat HP. Nah, tapi dirusak kita. Maka datang ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru datang ke masjid. Ada jamaah yang tak pernah ke masjid. Begitu dia ke masjid, dia di depan imam. Loh, apa itu Pak Ustaz? Lihat,
depan imam apa? Kan mayat. Disolatkan, Allahu Akbar, sholat jenazah. Tak pernah ke masjid. Maka anak-anakku sekalian, maka kalian wajib ajak kedua orang tua kalian. Ma, Pak, ayo ke masjid. Nah, jadi begitu juga, ya. Makanya kalau ada jamaah tabligh, itu jamaah tabligh sudah baik, bagus, mengajak ke masjid. Kadang itulah kita terlalu banyak sentimen kepada jamaah tabligh. Dia selalu menutup pintu. Ada di sini kan, selalu menutup pintu kan? Iya kan? Tapi bukan tengah malam. Kalau tengah malam berarti kuntilanak. Nah, ditutup pintu. Assalamualaikum Pak Haji, ayolah sholat ke masjid. Tak usah kau ajarin aku. Aku sudah banyak pahala. Tiap tahun aku naik haji. Sehari. Maka jangan sampai putus asa. 2 hari kemudian begitu juga, Pak Haji, ayolah ke masjid Al-Wahidin. Masjid apa ini? Al-Wahidin. Wahidin atau Al-Wahidin? Al-Wahidin. Wah, luar biasa. Ini dari nama Arab. Karena nama Arab itu Al saja. Al-Wahidin. Bilangkan panci aluminium. Kalau sakit alamat. Kalau nggak ada duit alafa. Jadi Al. Semua Al. Hari kedua diajak juga, Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja, ayo ke masjid Al-Wahidin. Tak usah kau ajarin saya. Masjid di Tanjung Beringin itu semua, aku semua yang menyumbang. Tak perlu, udah banyak lagi pahala. Ingat, 2 hari, jangan putus asa. Jangan. Maka remaja-remaja ini jangan putus asa. Kalau ada tetangganya, orang tuanya nggak mau ke masjid, ajak hari ketiga juga begitu. Pak Haji, Bu Haja, ayolah ke masjid Al-Wahidin. Cuma 2 sok. Kadang itu pun kalau subuh hanya pemain inti saja, antara imam dan makmum. Tak usah kau ajari, aku sudah pengalaman. Maka jangan putus asa. Hari keempat datangi lagi. Kalau Pak Haji juga ngomong seperti itu, maka jawabannya apa? Ingat Pak Haji, ingat. Kalau Pak Haji mati nanti, gak akan kami sholatkan. Mulai gemetar deh ya. Iya udah ya. Mau aja, mau aja. Gak ada yang memandikan. Hanya ditaruh begitu saja. Nah, perlu yang namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Maka perangilah dengan kebaikan. Nah, salah satu sholat itu mencegah daripada yang namanya berzina. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada pertanyaannya, Pak Ustaz, suamiku rajinnya sholat ke masjid, suamiku itu rajinnya beribadah, suamiku itu rajinnya dia membaca Quran, tapi kalau begitu pulang dari masjid, kok raja judi juga jalan, minum tua juga jalan. Nah, itulah kalau menganggap bahwa sholat itu menjadi kewajiban. Tapi alhamdulillah warga Tanjung Beringin semuanya, ya, kita doakan tidak ada yang narkoba di sini. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Ini nampaknya pecandu narkoba yang nggak pulang aja. Kita ulang sekali lagi. Mudah-mudahan warga Tanjung Beringin tidak ada yang menggunakan narkoba. Mudah-mudahan. Amin. Nah, kuncinya supaya jangan narkoba apa? Apa kuncinya? Sholat. Maka sholatlah ke masjid. Nah, kalau misalnya sholat masih berat, ingat bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Maka seluruh pelaksanaan petunjuk itu harus dijemput. Ada minuman depan Anda. Anda tidak menjemput minuman itu, bisa masuk ke perut? Bisa? Kita ulangi sekali lagi. Anda di depannya ada minuman. Kalau Anda tidak jemput minuman, bisa masuk ke perut? Tidak bisa, bro. Maka dia harus dijemput.
dijemput dan diminumkan. Begitu juga hidayah atau petunjuk. Sekarang ini banyak preman-preman, mohon maaf ya, yang tukang judi, yang tukang mabuk, tukang korupsi, koruptor, dia pula yang pandai berceramah. Apa dibilangnya? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dia pula yang ceramah. Berapa banyak orang yang diberikan dolar, berapa banyak orang yang diberikan hidayah, maka mereka yang tidak diberikan hidayah karena mereka zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap diri sendiri. Nah, maka perjalanan Rasulullah ketika menghadapi orang seperti itu, apa dibilang baginda? Bahwasanya melakukan perbuatan al-ma'asi tidak akan diturunkan ilmu kepadanya. Nah, akhirnya di hari yang kedua, bukan di hari seperti kita, maksudnya di waktu yang bersamaan, Rasulullah melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang besar perutnya. Apa? Yang besar perutnya. Nah, jangan tersinggung kalau ada yang besar perutnya, karena saya juga LGBT saya Pak. Apa itu Pak Ustaz? Laki gemuk, bini tipis. LGBT. Laki gemuk, bini tipis. Mohon maaf kalau ada yang tipis. Mohon maaf, Bapak dan Ibu saudara. Nah, ternyata perutnya besar. Ditanya sama Rasulullah, wahai malaikat, apa yang membuat si fulan itu perutnya besar? Ternyata yang perutnya besar itu dia memakan harta. Apa? Haram. Apa? Haram. Nah, yang tidur tuh keluar setannya. Ustaz ini kasar kali Ustaz. Oke, kita ganti. Tahu mana sih ya? Nah, memakan haram. Maka ingat Bapak dan Ibu, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkanlah rezekimu ya Allah. Tapi apa kata malaikat? Malah diin musik. Kenapa? Karena ada 4 perkara Bapak. Apa dia? Mat'amuhum haram, makanannya haram. Masrobuhum haram, malbasuhum, pakaiannya haram. Wa ghidhabuhum bil haram. Hati-hati Pak, hati-hati. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Bu ya. Kalau ada dia sudah berdoa anaknya durhaka, sebenarnya anaknya bukan durhaka, orang tuanya yang duralex. Loh, apa itu Pak Ustaz duralex? Di atas durhaka duralex. Hati-hati. Kenapa? Karena kita memberikan makanan haram. Apa Bapak Ibu? Haram. Maka pulang dari sini hati-hati ya, mulai hari ini sampai seterusnya jangan kita kasih makanan haram untuk istri kita Pak, jangan kita kasih makanan haram kepada anak kita Pak. Jelas? Jelas sampai di sini? Jelas? Saya semangat, ya mau mulai semangat. Nanti gini aja, caranya gampang ya. Kalau sudah ada yang menguap, kita cukupkan lagi. Kadang itulah menguap juga, bola basket itu masuk. Maka jangan sampai memberikan makanan haram kepada anak kita. Maka Pak Bu, jangan memarahi anaknya. Ya, jangan. Kalau mereka berbuat salah, yang salah itu bukan anak, betul? Nah, anaknya bilang betul.
bapaknya udah mulai contohnya kan lewat dari pekan dulu siap terus. Nah, kita menasihati juga. Saya juga bapak, saya juga ustaz, saya juga bapak, saya juga punya anak. Maka sepiring yang kita kasihkan sama anak kita, maka menjadi darah mengalir. Bacanya makan, nyami. Ya nggak tahu kalau itu ada cacing di dalamnya. Katanya, maka berubah menjadi setetes darah. Datang nyamuk, menghisap darah. Apa dibilang? Kau sudah capek aku kerja siang malam, kau pula lah yang menghisap darah anakku. Kelepang katanya. Wah, mukulnya bukan pakai tangan, pakai gampang. Katanya. Mati si anak. Nah, lihat. Kau kasih makan anak sepiring, dimakan, dihisap sama nyamuk, setetes aja dihisapnya. Tapi kita maki-maki nyamuk. Tapi jangan kalau nanti habis pulang dari sini salah pengertian. Begitu anak kita diinjapi nyamuk, digigit nyamuk, begitu mau ini, bang, apa kayak ceramah lagi Al-Wahidin? Itu cukupnya itu. Satu darah itu makanan haram itu diambil. Biarkan aja. Udah. Akhirnya anak jadi DBD nanti Pak Bu. Jangan disalahartikan. Jelas? Jelas? Mau memukul nyamuk? Mau? Nah, nyamuknya bilang nggak mau. Mau memukul nyamuk? Kalau nyamuk nakal? Nyamuk nakal. Sekarang banyak nyamuk nakal. Mudah-mudahan di sini Tanjung Beringin nggak ada. Nggak ada ya Pak Ibu? Nggak ada kan? Saya mulai dari Simpang nggak ada. Tapi kalau sudah ke Medan nanti Pak, Masya Allah, nyamuk nakal bertebaran. Bang, sini bang, katanya. Luar biasa, nyamuk nakal. Nah, maka jauhilah perbuatan haram. Maka kasihlah. Sebenarnya Pak Bu, filosofisnya, bahagia itu bukan banyak memiliki Pak Bu. Mohon maaf. Saya ulangi sekali lagi ya. Bahagia itu bukan banyak memiliki, tapi mensyukuri apa yang dimiliki. Betul? Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kalau ada anggota dewan, mohon maaf. Mau saya dimaafkan? Mau? Siap memaafkan ustadznya? Nah, tak siap. Berarti tak saya teruskan. Mau memaafkan salah dan hilaf saya? Mau? Oke, kita teruskan. Baik. Ada anggota dewan, tapi bukan di sini. Tidak. Gajinya dibayar pemerintah, sampai pendelnya pun dibayar pemerintah. Tapi kok masih ada korupsi, koruptor, nepotisme dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dijaganya filosofis. Orang yang bahagia itu bukan banyak memiliki. Ingat, di garis bawah, tapi mensyukuri apa yang dimiliki. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah rezeki kita. Betul? Mana Pak Ustaz dalilnya? Dikit-dikit kita ini dalil Pak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepadaku kata Allah, maka aku akan tambah. Tapi kalau kau kufur, ingat azabku sangat pedih kata Allah. Bersyukur kita punya satu kereta, maka Allah akan tambah kereta. Betul? Nah, yang bilang betul harus amin. Baik, saya ulang sekali lagi. Bersyukur kita punya satu kereta, maka Allah akan tambah kereta. Amin. Amin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi. Bersyukur kita punya satu kereta, maka Allah akan tambah kereta lagi. Tangannya harus amin. Kita ulangi sekali lagi. Bersyukur kita punya satu kereta, maka Allah akan tambah kereta. Bersyukur kita punya rumah, maka Allah akan tambah rumah. Tangannya. Kita ulangi sekali lagi. Bersyukur kita punya rumah, Allah akan tambah rumah. Bersyukur kita punya satu ladang, maka Allah akan tambah ladangnya besok. Bersyukur bapak kita punya satu istri,
titik. Saya bilang, bersyukur bapaknya punya satu istri, maka Allah akan tambah ketakwaannya. Tapi mamanya bilang, tidak, katanya. Tadi bilang, bersyukur punya satu kereta, bertambah, amin, katanya. Bersyukur punya rumah, amin, katanya. Bersyukur punya satu istri. Mulai deh kan, tidak, katanya. Padahal belum titik, bertambah ketakwaannya. Nah, itu maka jauhilah yang namanya perbuatan haram. Kemudian berlanjut, Rasulullah menemukan bimoli. Apa bimoli? Bimoli itu kan minyak, Pak Ustaz. Tidak. Bimoli itu bibir moncong 5 inci. Disingkat bimoli. Wah, Rasul mengatakan, bertanya kepada malaikat, "Oh malaikat, kenapa panjang kali mulutnya?" Nah, ternyata malaikat bilang, ini yang panjang mulutnya selama dunia dia selalu membicarakan. Apa membicarakan? Ghibah. Apa namanya? Ghibah. Tetangga beli rumah, apa dibilang sang istri? Abang kerja siang pagi, sore malam, kadang pulang tak pulang, sebulan sekali. Tetangga kerjaannya biasa aja, tukang narik becak, mohon maaf. Tapi bertambah rumahnya. Apa yang kerjaan abang? Nah, akhirnya sirik itu Pak sekarang bukan lagi menduakan Tuhan. Sirik sekarang sudah berubah mana? Apa dia? Si Fulan itu beli mobil, padahal kerjanya nggak ada. Nggak boleh sirik. Jadi sirik itu bukan lagi menduakan Tuhan. Selama dia hidup di dunia, dia selalu mengatakan yang tidak sebenarnya. Hati-hati Pak. Hati-hati. Nah, jadi kalau ada bibirnya yang panjang, ditanya dulu, kau ghibah ya? Enggak. Jadi kenapa panjang bibirmu? Aku diintok tahun tadi. Lama. Diintok tahun merubah bibirnya panjang. Nah, kalau hidungnya panjang, Pak Ustaz apa dia? Pinocchio. Pinocchio kan ya, kalau dia berbohong panjang hidungnya. Nyet katanya. Memang itulah Pak Bu. Sekarang ini kalau hidung panjang Pak Bu, itu selalu dicari. Tapi padahal kita lihatlah kucing. Tahu kucing? Anggora. Semakin pesek, makin mahal kucing itu. Bayangkan, semakin pesek dia. Harga kucing Anggora 5 juta, ada yang sampai 10 juta. Bayangkan semakin pesek. Kita Pak Bu, semakin pesek jadi harga orang. Itulah Pak Bu, adilnya Allah. Disitulah dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Padahal di dalam dirinya Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka kita contoh perbuatan baik, baik itu perlakuannya, kalamnya, sifatnya dan sebagainya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Ini intinya. Halo. Manusia, halo, perhatikan. Halo, jamaah masjid. Sudah mulai berkeluaran ya? Sudah mulai berkeliaran. Oh, jangan curiga dulu Pak Ustaz. Kami ke kamar mandi. Upaya tak balik lagi. Cicing dia keluar. Kamar mandi. Tengok, tak ada. Celana yang gantung orang yang pilih. Nah, yang keempat, Rasulullah melihat ada seorang bapak-bapak dan ibu-ibu menggaruk badannya. Nah, apa yang terjadi Pak Bu? Ditanya Rasulullah, wahai malaikat. Nanyanya nggak malah seperti ini Pak. Wahai malaikat, ini ustadznya aja nih. Apa yang menyebabkan seorang bapak dan ibu itu menggaruk ini? Ternyata Pak Bu. Halo. Satu dulu coba. Satu. Masih setia? Setiap tikungan ada? Masih setia? Masih setia? Oke, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Ayo. Astaghfirullah minal khata
Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Amin. Amin. Nah, yang terakhir, yang keempat, menggaruk-garuk ibu. Apa dia? Ternyata mereka tidak memberikan perhatian kepada anak yatim. Catat. Tidak perhatian kepada anak yatim. Mana anak yatim tuh? Mulai berhilang. Gimana? Mau disantuni, udah pulang. Bapak yatim nggak ada, mama yatim nggak ada. Yang dia santuni kan anak yatim. Mana anak yatim? Halo, panitia mana? Atau pulang ya dia udah ngorok pulang ya. Mana anak yatimnya? Tadi banyak anak yatimnya. Mana anak yatim? Panitia, halo. Nah, maka anak yatimnya panitia tolong diikat pakai tali. Jadi kok keluar pun tarik lagi. Mana ya? Mau disantuni kemana? Ternyata bapaknya, ibunya tidak menyantuni anak yatim. Mana dalilnya Pak Ustaz? Itu selalu kita baca surah Al-Ma'un, betul? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu bukan pencuri. Orang yang mendustakan agama itu bukan pembunuh. Orang yang mendustakan agama itu bukan pembual. Orang yang mendustakan agama itu bukan koruptor. Salah. Orang yang mendustakan agama itu adalah rajin beribadah, puasa tidak pernah tinggal, baca Quran tidak pernah tinggal, selalu dia ke masjid, baca Quran 30 juz, sudah sholat rawatib sunnah qobliyah ba'diyah tidak pernah tinggal. Tapi ketika datang orang, Pak, Bu, santuni anak yatim, dia bilang tidak, katakan tidak, katanya, mereka lah pendusta agama. Naudzubillah. Bayangkan Pak, Bu, ketika sholat, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu pun dibilang amin gitu. Kok pendusta agama? Iya. Hati-hati Pak. Maka santunilah anak yatim. Apa Bapak dan Ibu? Santuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu Pak Bu, tidak mesti dengan duit, tidak mesti dengan pakaian. Menyantuni anak yatim dengan pikiran, dengan usaha jihad, itu juga termasuk jihad kepada anak yatim. Ada wakafil yatim kahataini fil jannah, kata Rasulullah. Dia tunjukkan, nih, sekarang salah gunakan sama anak perempuan. Foto ya. Dia nggak tahu apa itu. Jadikan aku istri kedua. Hati-hati. Kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Nggak tahu dia ini. Fotonya. Padahal jadikan aku istri kedua. Jangan sampai. Nah, ana wakafirul yatim kahataini fil jannah. Ini kata baginda Rasulullah. Maka aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, tak berjarak padu. Mau bersama Rasulullah? Ragu bapaknya dari ini. Mau Pak Bu bersama Rasulullah? Ada yang bilang mau, ada yang bilang nggak mau. Saya kalau udah kayak gini teringat meong saya. Yang jantan bilang mau, yang betina nggak mau. Motor pula jantan mau, yang betina bilang nggak mau. Tadi dibilang mohon maaf, mau dimakan lah Bu. Tapi giginya mau dimakan. Giginya rapat katanya, makan melotot. Baik, maka santunilah anak yatim. Maka orang
masjid, tak perlu ke masjid, cukup menyantuni anak yatim. Oh enggak, tetap ke masjid terus. Nah, maka hari ini ya, mari kita santuni anak yatim. Mohon maaf Pak Bu, kita Badan Penyantun Anak Yatim Sumatera Utara datang kemari memberikan ilmu tausiah, juga menjemput anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang ada di Tanjung Beringin. Siap membantu anak yatim? Siap. Kepala tangannya. Siap membantu anak yatim? Siap. Kalau yang sudah tua, siap membantu anak yatim? Siap. Serba salah kami Pak Ustaz. Dibilang siap salah, dibilang gak siap lebih salah. Nah, ingat, yang diperlukan itu adalah jihad. Siap membantu anak yatim? Mohon maaf Pak Bu, anak yatim di Sumatera Utara ada 700.000 orang. Berapa Pak Bu? Catat. Ada 700.000 anak yatim. Ingat Pak Bu, pakaian yang kamu pakai laku, betul? Makanmu yang kamu makan menjadi kotoran, betul? Betul? Semua tinggal di Pak Bu, betul? Apa yang kita bawa? Tidak ada. Betul kan? Betul kan? Semua tinggal. Ada yang mati di bawah rumahnya? Ada? Nah, yang bilang ada, bawa kemari. Ada? Ada waktu datang Tanjung Beringin, mati dia, mati. Besok mati, dibawanya rumahnya, ada? Tidak ada. Semua tinggal, betul? Rumah besar tinggal, betul? Motor besar tinggal, betul? Ladang besar tinggal, betul? Bini besar. Mama saya pun besar juga. Nah, semua tinggal. Nggak ada Pak Bu yang kita bawa. Semua tinggal, betul kan? Betul. Jilbab yang kita pakai tinggal, betul? Betul kan? Selendang yang saya bawa ini, mati saya bawa ini. Tinggal semuanya, betul? Jam tangan yang saya pakai ini tinggal, betul? Gelang yang dipakai, yang ibu pakai tinggal, betul? Nah, tinggal kan sekarang? Tak berani. Semua tinggal, betul? Jimat tinggal, betul? Jam tangan tinggal, betul? Gelang emas tinggal, betul? Tinggal kan? Nah, ini upaya Pak Ustaz. Nah, maka Pak Guru, kami semua yang hadir di sini dari BPSU, insya Allah doakan kami dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat, kita sudah terbentuk BPSU 5 provinsi. Catat, yang pertama Aceh sudah berjalan alhamdulillah, Padang, Pekanbaru, Sumatera Barat, Jambi, dan Palembang. Alhamdulillah. Maka ada nanti anak yatim, jangan segan dan jangan sungkan. Hubungi nomor yang di bawah ini. Tuh, mana? Ustaz bercanda ya Ustaz. Nah, hubungi BPSU. Siap? Siap membantu anak BPSU? Siap? Nah, ada pula yang melambaikan. Siap? Siap. Enggak ada ya? Mudah-mudahan Tanjung Beringin enggak ada gitu ya. Siap semua remaja di sini membantu BPSU? Siap. Ada terbukti kan? Siap. Lady boy, kaki lady, wajah boy. Nah, maka hari ini bersedekahlah. Nah, mana yang mau bersedekah? Loh, kenapa dari tadi? Panitia tak siap. Gimana ini? Ustadznya sudah berapi-api, kawan berair-air. Mending air liur ini kan, apa namanya? Walet. Kalau walet itu sekilo 25 juta, kita 1 ton mati, kucing dikasih pun mati. Nah, maka dari nilai yang 4 tadi ada hikmahnya. Yang pertama apa tadi? Jaga sholat. Kok mulai apa ini? Jaga sholat. Nah, saya memanggil dan saya juga ngasih Bu. Jangan lagi, Allah Ustaz tuh pandai ceramah aja itu nggak ngasih. Saya siapkan dompet itu saya ngasih kan. Oke, yang pertama apa tadi? Bapak dan Ibu? Apa yang pertama?
mohon bantuannya infak terbaik untuk anak yatim. Ingat Pak Bu, sedekah yang kita berikan ini malam hari ini menjadi amal jariah kita. Pulang dari sini, meninggal mati, katanya surga bagi kita. Amin. Ya nggak bilang amin nampaknya ragu-ragu nampaknya. Entah ada yang belum sunat nampaknya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Sedekah yang kita berikan untuk anak yatim maka menjadi pahala amal jariah kita. Amin. Amin. Baik, ustadznya menyimpulkan tadi yang pertama jaga sholat, bukan sholawat, sholat. Jaga sholat. Yang kedua apa Pak Bu? Yang perutnya besar tadi. Nanti kalau ada orang melihat nanti kan mana tahu kan, perut besar, mati nggak? Kata Ustaz Panjaitan malam itu, ini makan haram ini. Tidak, jangan salah. Ya. Nah, yang kedua apa Pak Bu? Jangan. Ini nah. Minta yang ikan paus. Kalau di sana ikan teri semua. Ya. Apa? Yang kedua, jauhi makan haram. Yang ketiga, apa Pak Bu? Yang ketiga tadi, jangan bergibah. Yang belum menyantuni anak yatim silakan. Ulangi lagi sekali lagi. Ulangi. Atau hari bilang, siap membantu anak yatim? Siap. Begitu keliling sedekah, mulai deh. Permisi Pak Ustaz, kamar mandi. Jangan seperti itu. Tetap. Bantu dulu, dibantu. Panitia, mana panitia? BPSU udah disumpah, siap tadi, siap, la ilaha illallah. Tapi tak ada. Ini dia. Keliling. Masih ada tadi yang berondong. Mohon maaf, ingat Pak Bu, sedekah yang terbaik, betul. Sedekah yang terbaik. Karena semua sedekah itulah yang menjadi penghalang kita nanti masuk ke dalam neraka. Jadi Pak Ustadz yang nggak memberikan sedekah masuk surga. Loh, kata Pak Ustadz tadi terhalang, apa segala macam. Iya, masuk surga. Surganya surga hoax. Nah, yang keempat, apa Bapak dan Ibu? Yang keempat, santunilah anak yatim. Oke, baik. Siapa? Yang baju kuning siapa namanya? Ini nampaknya semangat nih. Enggak disunat. Takut juga ini disunat. Ya, oke. Siapa namanya, Nak? Siapa namanya? Saya. Siapa? Oke. Sini Nak, sini saya. Sini Nak, sini gak apa-apa. Saya bukan tukang sunat, enggak. Sini Nak, sini saya. Ayo, sini Nak. Sini saya. Namanya siapa Nak? Ada bapaknya? Di rumah bapaknya. Betul ya. Betul juga cakap Ustaz tuh kan. Mamanya mana Nak? Yang merasa kehilangan anak, tolong maju ke depan. Siapa namanya saya? Siapa? Buat Nak? Alif. Masya Allah, banyak. Ini walaupun kecil, di depan dia Alif. Lihat di MNC TV, kan ada Alif. Pahlawan super, luar biasa. Oke Nak, coba lihat nih. Mau nggak mengalahkan yang tua? Udah, takut dia takut. Nggak ada apa-apa, nggak disunat. Mau hadiah? Nggak mau. Berarti orang kaya. Oke, mungkin dia segan. Kita tanya ya. Oke sayang, mau hadiah? Mau hadiah? Oke, karena kakinya gitu saya mau ikut. Mau hadiah? Mau hadiah? Enggak mau. Oke, jangan dipaksakan. La yukallifullahu
Terima kasih. Siapa yang mau hadiah? Silakan maju. Ayo, nak sini saya. Ini yang semangat Golkar tadi, yang kuning tadi. Dia berdampingan dengan LGBT. LGBT. Ternyata LGBT itu lelaki gemuk bertubuh tegap. LGBT. Oke, siapa namanya saya? Ariel. Ariel. Peter Pan mana ini? Maunya kalau saya bilang itu dinyanyikan. Bukan itu maksudku. Itu bukanlah aku. Siapa namanya? Ariel. Ariel. Nama lengkapnya saya? Khairin Najam. Tohirin Najam. Khoiri. Oh, nggak bisa bilangkan kho ya. Khoiri Najam. Khairin Najam. Oke. Nama panggilan? Ariel. Luar biasa. Baik. Mau hadiah? Tepuk tangan dulu semuanya. Mau hadiah? Enggak dibilang tadi. Mau hadiah? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Jangan-jangan disuruh orang ini nampak. Oke, mau hadiah? Oke, baik. Pertanyaannya satu saja. Satu saja. Oh, malas katanya. Oke, baik. Tidak apa, tidak ada masalah. Pokoknya salah dikasih hadiah, benar pun tetap dikasih hadiah. Oh, lumayan tuh. Mau? Salah pun Pak Ustaz tetap dikasih hadiah, benar pun tetap dikasih hadiah. Setuju? Baik. Rasulullah dalam peringatan Isra dan Mi'rajnya bersama siapa? Ya, kita ulangi sekali lagi. Rasulullah, tidak apa adanya masalah. Nah, mungkin lagi apa namanya? Jantungnya masuk. Kalah tukang pukul gedung. Istighfar. Astagfirullah. Oke saya. Oke. Rasulullah dalam peringatan Isra dan Mi'raj perginya bersama siapa sayang? Bersama Allah. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Jangan bersama Allah lah. Malaikat siapa yang menciptakan? Allah. Buruk siapa yang menciptakan? Allah. Berarti betul. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Mana jadi apa lah? Tepuk tangan dulu. Ya. Cemburu kan? Tadi bilang siapa yang mau? Begitu dikasih hadiah, mau kan Ustaz? Sudah tutup pendaftaran. Oke, terima kasih kepada panitia, kepada jamaah sekalian. Mohon maaf, diberi maaf. Kepada tokoh alim ulama, bila ada kesalahan saya selama saya ceramah mungkin terusik hatinya, mohon dimaafkan. Mau dimaafkan Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, itulah enaknya jadi Ustaz. Tak perlu saya datangi rumah Ustaz. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu. Itulah enaknya jadi Ustaz. Baik, mohon maaf. Tahu ada pengumuman panitia? Ada pengumuman? Saya ulangi sekali lagi, ada pengumuman panitia? Oke, infaknya tolong diumumkan berapa? Ya, umumkan. Berapa? 100? Oke, 100 infak hari ini sebanyak 167 setengah. Setengah itu berapa? Oh iya, saya pikir setengah kilo. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oh, boleh. Bagi Bapak dan Ibu jamaah sekalian Tanjung Beringin yang mau berinfak sembako, telur ya, telur ayam kampung boleh, setengah ayam kampung juga boleh, setengah kota juga boleh, silakan. Ada beras atau pakaian yang tidak dipakai tapi masih layak dipakai, boleh serahkan ke BPAYSU. Oke, nanti ada BPSU Kecamatan Tanjung Beringin. Siapa? Ya, Abdul Aziz, ya Pak Bu. Tandai, tolong berdiri, silakan. Sudah menikah belum? Silakan Bu, daftar. Kayak pajak aja Ustaz daftar. Oke, baik. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu bi sahbi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdi ta'atika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa laka bi ni'mati 'alaina wa aqulu laka bi dhanbina faghfir lana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa yawmal qada wa darki syaqa wa shamatatil a'da. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa mereka ya Allah, karena mereka telah mendidik kami, membesarkan kami, merangkul kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehingga kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Rahman ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma aslih lana dinana allati yasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana المقر لك بذنبه وندعوك دعاء الخائف الضرير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masuk acara yang terakhir, foto bersama Al Ustaz dan anggota. Para bapak-bapak bisa menjadikan foto ibu-ibu. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa foto bersama sama Al Ustaz untuk menjadi dokumentasi